Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi ada dua anak kita, yaitu Vina, betul ya? Iya, Vina dan Tisha, ya Tisha ya. Nah, tadi disampaikan ini mereka mau menyanyikan sebuah lagu. Tapi sebetulnya di balik ini itu ada sesuatu yang jauh lebih besar ya. Jadi bulan Juni tahun ini Kota Semarang ini mengadakan namanya Pesparawi ya. Pesta Paduan Suara Gerejawi ya. Dan itu salah duanya ya, nggak salah satu ya, ada 14 kategori kalau nggak salah, atau 11 ya, saya lupa ya, pokoknya banyak lah ya. Salah duanya itu Condrokusumo ingin mengirimkan ya perwakilan kita di Pesparawi gitu ya. Kalau paduan suara kayaknya pria-pria bagaimana nih paduan suara, siap? Kayaknya nggak siap ya. Ya, karena itu ada bibit-bibit yang kami rasa ini punya potensi dan kami mau kirim mereka untuk mewakili GIA Condrokusumo dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi. Nah, dua anak tadi, Tisha dan Vina, ini salah dua kandidat. Kayaknya ada dua lagi ya. Ada dua lagi dan itu mungkin minggu depan mereka akan perform di depan ya. Dan perlu dipahami juga bahwa ini namanya kompetisi ya. Kompetisi itu bukan ajang pokoknya main pasti itu hadiah, enggak ya. Kompetisi itu kompetisi ya. Jadi ada yang menang, ada yang kalah ya, nggak apa-apa. Tapi kita sebagai umat Kristen di Kota Semarang, kita mau ikut andil di dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi ya. Nah, ini juga bentuk dari penyaringan ya. Jadi nanti yang dikirim itu tidak bisa empat-empatnya ya. Karena satu gereja hanya boleh memberi atau mengirim satu perwakilan ya. Jadi nanti ada tim penilainya yang sudah menilai dari sisi suara ya, pembawaan dan lain sebagainya lah ya. Yang tentunya Bapak Ibu tahu jurinya pasti bukan saya ya. Ya, karena saya nggak bisa nyanyi maksudnya ya. Jadi ada jurinya lah ya yang menilai. Dan sekali lagi saya berharap kalau misalnya aduh kok anak saya nggak dilanjutkan sampai ke Pesparawi, ya enggak apa-apa ya. Mungkin tahun depan dengan latihan yang lebih intens lagi bisa mewakili. Tentu kita mengirimkannya yang paling bagus, betul ya, yang paling bagus. Makanya doakan dan juga support untuk adik-adik ya, untuk anak-anak kita ya, untuk bisa dikirim untuk tanda kutip ya perlombaan ya, walaupun namanya Pesta Paduan Suara tapi itu perlombaan karena ada juaranya. Nanti juara Kota Semarang akan dikirim ke Pesparawi provinsi ya. Kalau itu menang lagi nanti akan dikirim lagi ke Pesparawi nasional ya. Jadi ya memang saingannya berat-berat ya. Jadi kalau memang serius ya harus berlatih dengan keras supaya memaksimalkan potensi yang ada ya. Dan terima kasih untuk para pembimbing yang sudah berselir lelah melatih anak-anak ya. Kok dada-dada kenapa ya? Ya, jadi ya, terima kasih ya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan pada hari Minggu ini ya, dimana ini sudah masuk ke minggu ketiga dan bulan ini kita belajar tentang pohon kehidupan ya. Minggu pertama saya bicara tentang pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman ya, dimana itu juga melambangkan Yesus Kristus ya. Ketika kita makan buahnya, firman Tuhan bilang maka akan hidup selama-lamanya. Sama seperti ketika kita perjamuan kudus, kita makan
roti dan anggur ya, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Ketika kita bersatu dengan Allah, bersatu dengan Yesus Kristus, kita menjadi carang-carangnya ya, karena Yesus adalah pokoknya ya. Ada lagunya dan ini sering dinyanyikan, dan biasanya kalau nyanyi lagu ini guru-guru sekolah minggu disuruh maju ya. Karena itu tidak perlu ya, tidak perlu nyanyi, nanti guru-guru sekolah minggu maju ya. Terlalu lama ya. Tapi intinya ketika kita makan dari Tuhan Yesus, makan dari buah yang Tuhan Yesus sediakan, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Lalu minggu yang kedua saya bicara tentang mungkin sedikit banyak Bapak Ibu juga agak aneh gitu ya, karena baru ini mungkin yang mendengar ini ya, bahwa surga dan neraka sebetulnya tidak relevan, tidak real ada di dalam konsep kekristenan ya. Karena surga itu bicara langit ya, sedangkan neraka kemarin saya sudah jelasin satu tempat di bagian selatan bait Allah ya, di mana di situ ada pengorbanan anak, di mana di situ ada penyembelihan kambing domba, dan itu berbicara tentang kematian gitu ya. Nah, karena itu ada yang bertanya bahwa sangat tidak adil kalau kita hanya berdosa sekali tapi kemudian dihukum masuk neraka seumur hidup. Adil nggak? Nggak ya. Kita berdosa sekali, kan syarat masuk neraka dosa berapa kali? Sekali. Karena dosamu, bukan karena dosa-dosamu. Nah, dosa-dosamu banyak ya toh? Tapi karena dosa. Jadi hanya satu aja. Anda berdosa sekali aja, satu saja tidak taat, maka hukumannya, tanda kutip ya, masuk neraka. Dan banyak orang berkata itu nggak adil. Bagaimana bisa kita nggak taat sekali tapi kita masuk neraka untuk selamanya? It's not fair gitu ya. Itu lucu, nggak make sense, nggak masuk akal. Tapi kalau kita belajar konsep yang kemarin, bahwa sebetulnya bukan bicara tentang surga dan neraka. Surga itu bicara tentang kehidupan, dan neraka bicara tentang kematian. Kalau Anda melakukan satu kesalahan dan berakibat pada kematian, masuk akal enggak? Bukan hanya masuk akal, tapi ini fakta. Betul ya? Hanya karena lupa mencet rem, hanya karena salah harusnya mencet rem, mencet gas, mobil yang Anda kendarai masuk jurang dan inna ilahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk akal atau hanya sekedar Anda protes, kok bisa hanya kesalahan kecil, hanya salah mencet mati? Yuk, ya iya memang begitu. Itu nggak hanya masuk akal, itu kenyataan. Betul? Betul ya? Kemarin hari minggu yang lalu saya juga bilang, kalau kita bilang kita bersalah sekali masuk neraka itu nggak masuk akal. Tapi kalau kita hanya salah satu aja salah, mati, mungkin nggak? Mungkin banget. Pengennya minum dekolgen yang diambil sianida. Salah ya? Salah. Sekali tok. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya Mas Firman akan dapat pekerjaan. Ya, karena apa? Harus ngeternya gitu ya. Loh, masuk akal? Masuk akal banget. Itu fakta. Jadi dosa itu dampaknya adalah maut. Bukan bicara hukumannya, tapi dampak dosa. Ya toh? Akibat dosa adalah maut. Akibat minum sianida adalah maut. Minum berapa? Sekali cukup. Tidak usah banyak-banyak ya. Sekali cukup, sudah amsyong ya. Nah, ini logikanya. Maka dari itu surga itu sebetulnya bicara tentang kehidupan. Bukan bicara surga yang kita tangkap satu tempat yang sudah disediakan di mana semuanya indah. Enggak. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Neraka pun sama, enggak gitu konsepnya. Neraka enggak bicara tentang satu tempat di mana kita disiksa siang dan malam dan lain sebagainya. Enggak seperti itu.
Itu konsep yang keliru, itu konsep agama lain. Ya. Nah, karena itu hari ini saya bicara tentang kehidupan. Surga nih. Kira-kira minggu depan kita bicara apa? Ya, minggu depan bicara kematian. Ya, jadi pas banget dan lebih pas lagi karena minggu depan yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pak Aris. Ya, pas banget ya. Ya, kalau saya ya bicara yang surga aja ya. Ya, konsep surga Kristen maksud saya. Jadi jangan keliru. Oke, saya minta tolong Kavi untuk bisa memunculkan untuk kehidupan ya. Terima kasih Dek Kavi. Ya, kalau kita bicara tentang kehidupan, sebetulnya ini adalah sebuah rancangan Allah sejak semula. Allah sejak semula, sekali lagi, saya sudah sampaikan ini di 2 minggu yang lalu, tapi untuk reminder. Sebetulnya Tuhan memang sudah mendesain kita untuk hidup. Tuhan nggak pernah menciptakan kita untuk mati. Simpel ya. Kita tuh nggak pernah didesain untuk mati. Makanya Tuhan menciptakan namanya pohon kehidupan, Kejadian 2 ayat 9. Dan tidak hanya itu, pohon kehidupan ini boleh kau makan. Boleh. Karena yang nggak boleh itu yang pohon pengetahuan. Itu nggak boleh. Tapi pohon kehidupan boleh pakai banget. Jadi artinya Tuhan sejak semula memang pengen kita hidup. Gak ada ceritanya Tuhan pengen kita semua mati di neraka, tanda kutip ya. Tidak. Tetapi Tuhan mau kita hidup. Tetapi karena kita sudah makan pohon pengetahuan ini, maka dari itu akhirnya kita nggak bisa makan pohon kehidupan. Makanya di Kejadian 3 ayat 22, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Jadi karena kita jatuh ke dalam dosa, karena itu kita tidak lagi punya akses untuk yang namanya pohon kehidupan. Nah, tetapi Tuhan itu Tuhan pemulih. Amin. Tadi lagu pertama cocok, ya. Tuhan pulihkan hatiku, kalau nggak salah kata-katanya begitu ya. Tuhan itu Tuhan pemulih. Apa maksud Tuhan pemulih? Kadang kita berpikir begini, kalau HP ini rusak, maka saya akan memulihkannya menjadi HP yang lebih canggih. Itu bukan pemulihan, itu upgrade namanya. Pemulihan ini biasa. Kalau HP ini rusak, ya berarti akan dipulihkan menjadi HP yang semula. Ingat loh ya, semula. Kalau keluarga Anda berantakan, terus Anda berdoa, Tuhan pulihkan keluargaku. Piye? Masih mau dengan pasangan yang lama atau Tuhan kan dipulihkan Tuhan? Ya ganti yang mudahan dikit dong Tuhan. Ya kan katanya dipulihkan keluarga saya, ya suaminya tolong diganti yang kayaan dikit dong, yang duitnya banyakkan dikit, yang kemarin tuh aduh agak tipis dompetnya ya. Kalau bisa nih akan ada tebelan dikit gitu ya. Itu bukan pemulihan bro, itu upgrade. Ya itu upgrade ya. Kalau pulih itu gimana? Halo, pulih bi? Ya balik, ya kan? Seperti semula, seperti apa? Itu pemulihan. Hal yang sama, Tuhan mau dipulihkanlah segala sesuatu yang rusak karena dosa. Tuhan mau ada pemulihan. Karena itu Tuhan nggak berjanji, tanda kutip, ada satu tempat yang jauh lebih baik dari bumi ini. Enggak. Kalau begitu namanya bukan pemulihan, namanya upgrade. Enggak. Makanya firman Tuhan bilang, nanti ketika semua ini sudah selesai, Tuhan nggak ciptakan surga. Enggak. Tuhan ciptakan apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Saya yakin ini bicara tentang langit dan bumi yang sama seperti zaman dulu. Zaman sebelum manusia jatuh dalam dosa. Karena apa? Pemulihan.
Ya, Tuhan nggak bilang aku akan ciptakan bumi yang jauh lebih luar biasa, enggak juga. Ya, tapi bicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya kita jangan, waduh, kalau orang Kristen nggak ada surga, terus kita mati kemana? Ya memang betul orang Kristen nggak ada surga, karena kita nanti akan ditaruh di langit yang baru dan bumi yang baru. Apakah ini surga? Buat saya sih bukan, buat saya. Tapi kalau Bapak Ibu, ya itu surga Pak Pendeta, ya monggo, silakan ya. Makanya saya juga nggak mengatakan, oke mulai sekarang kita tidak boleh menyebut surga dan neraka, nggak juga, silakan ya. Tapi konsepnya harus dipahami, ya toh, konsepnya harus dipahami. Surga dan neraka itu nggak seperti yang kita kira, gitu ya. Jadi kita nanti setelah ini semua berakhir, kita akan ada di mana? Di bumi, nggak di surga loh, di bumi. Tapi bumi yang baru, bumi yang sudah dipulihkan, dan saya yakin ini bumi yang sama seperti bumi yang kita punya, tapi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bahkan dikatakan di Wahyu 21 ayat 2, Wahyu 21 itu pasal 2 pasal terakhir ya. Wahyu itu terakhirnya pasal 22. Jadi ini benar-benar harus tetean ya toh. Wahyu 21 ayat 2 berkata Yerusalem yang baru. Jadi nggak cuma bumi yang baru, langit yang baru, tapi ini konteksnya orang Yahudi, mereka penting sekali ada Yerusalem. Yerusalem bicara tentang bait Allah, Yerusalem bicara tentang Allah yang hadir. Makanya di tempat nanti ada Yerusalem yang baru, dan di sana ia akan diam. Ia itu siapa? Ia itu Allah. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi di bumi itu nanti, di bumi yang baru ya, itu ada Allah. Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini mengingatkan kita kepada apa? Taman Eden. Betul ya, Taman Eden kan? Allah berjalan-jalan di taman itu. Betul ya? Berarti di Taman Eden ada Allah. Ya. Bahkan Allah nyariin si Adam, "Adam, lu kemana? Kok nggak kelihatan?" Ternyata Adam lagi ngumpet. Artinya apa? Allah dengan Adam itu punya hubungan yang dekat. Tidak hanya dekat secara emosional, tapi bahkan dekat secara badan. Ya, betul-betul satu area. Dan itu yang Tuhan juga janjikan ketika kita nanti di bumi yang baru. Atau konsepnya bolehlah dikatakan sebagai surga, tapi bumi yang baru di situ Allah akan diam bersama-sama dengan kita. Kita menjadi umatnya dan ia menjadi Allah mereka. Dan dipertegas di ayat 4, yang lama itu telah berlalu. Dan ini sekali lagi menggambarkan sebuah Taman Eden. Bagaimana dipertegas di dalam kitab Wahyu? Coba di pasal 22, ini pasal terakhir, betul-betul sudah endingnya Alkitab ini ya. Wahyu 22 ayat 1, lihat, di tempat itu, di bumi yang baru itu, ada sungai air kehidupan. Ya, ini tentu bicara tentang bagaimana kehidupan itu keluar dari tahta anak domba. Keselamatan hanya datang dari Yesus Kristus, itu konsepnya. Tapi coba kita melihat di tempat itu ada sungai. Dan ayat yang kedua, di tempat itu juga ada pohon kehidupan. Ada sungai, ada pohon kehidupan. Mengingatkan kita pada siapa? Tentu saja pada Taman Eden. Kejadian 2 ayat 9, ada pohon kehidupan di Taman Eden. Di Taman Eden juga ada sungai. Oh sorry, itu bukan Wahyu ya, maaf, itu Kejadian. Salah ketik ya, bukan salahnya kami, salah saya ya, mungkin ngantuk ya. Ya, karena Wahyu dan Kejadian aja kita muter-muter nih ya. Jadi Kejadian 2 ayat 10 berkata ada sungai juga di Taman Eden. Jadi bumi yang baru dan langit yang baru ini betul-betul bicara pemulihan. Kita kembali ke Taman Eden. Kita kembali menjadi Adam dan Hawa yang belum jatuh dalam dosa. Ini yang Tuhan janjikan, adanya Taman Eden yang baru. Makanya ada yang protes, loh buktinya ketika
Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang sebelah kanan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di mana? Di Mall The Park yang baru buka, ya. Gitu ya. Tuhan bilang gitu ya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku jalan-jalan ke Mall The Park, ya. Katanya ora, ya, salah. Alkitab itu bacakan, ya. Ya, kembali ke Alkitab yang asli, tentu Tuhan bilang bersama hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada banyak tafsiran tentang Firdaus, tapi intinya Firdaus bicara taman. Taman apa? Ya Taman Eden. Yang mana? Ya langit yang baru, bumi yang baru. Selesai toh? Ya. Jadi intinya sekali lagi bukan bicara surga seperti yang kita bayangkan, tetapi kita di bumi. Ya nggak tahu sih, ada yang punya teori yang cukup menarik, yaitu bumi ini akan hancur karena perang dunia ketiga katanya, karena saling memberi, ya kan, dan saling menerima. Tapi yang diberi adalah bom nuklir. Ya, makanya jadi hancur semua buminya, lalu Tuhan akan membuat bumi yang baru, atau tanda kutip planet yang baru. Jadi kita akan pergi ke luar planet dan pindah ke planet yang baru, dan itu menjadi bumi yang baru. Ada yang teori begitu, whatever lah. Tapi intinya kita akan ada di bumi. Intinya itu. Ya, masalah bumi yang lama ini kemudian direcovery sama Tuhan, ya Tuhan bisa pasti, ya toh. Nggak ada masalah buat Tuhan. Tapi mau ditempatin di tempat lain, ya monggo, wis ora usah aku, ya toh. Sing penting kita ada di satu tempat di mana itu taman gambarannya, di mana di situ ada pohon kehidupan, ada sungai, dan yang paling penting ada hadirat Tuhan di situ. Ada hadirat Tuhan di tempat itu. Nah, kalau kita bicara tentang itu kan nanti Pak Pendeta. Itu kalau kita sudah mati Pak Pendeta, ya toh? Kalau sudah mati, terus nanti ada penghakiman terakhir, lalu kita akan ditaruh di bumi yang baru, langit yang baru. Tuhan merecovery semuanya, memulihkan semuanya, oke. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sebetulnya sekarang juga sama. Tuhan ingin kita hidup dengan hidup yang baru. Hidup yang baru. Amos menceritakan bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Menarik kata-katanya, kamu akan hidup. Berarti sudah hidup belum? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Berarti sudah hidup belum? Berarti ini Amos ngomong sama orang mati. Betul? Kalau saya bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, berarti yang saya ajak omongin mau mati, gitu. Benar toh? Dan memang betul bahwa kita dulu itu adalah mayat-mayat hidup. Kelihatannya hidup, tapi sebetulnya mati. Ya toh? Kelihatannya hidup, tapi sebetulnya tidak ada guna. Hidup bicara berguna. Ya, hidup itu bicara berguna. Kipas angin itu dianggap hidup kalau bunyi. Mubeng ya Bu ya, mubeng ya. Nah, kipas angin ora iso mubeng, kita akan panggil Pak Sugeng. Pak Sugeng, kipasku kok mati. Kenapa kipasnya mati? Simple, karena kipasnya tidak berguna. Kalau tiba-tiba dinyalain ceklek, ini lampu ini nggak mau nyala. Padahal lampu fungsinya untuk menerangi, menerangi dunia yang gelap, ya. Artinya apa? Tidak berguna, betul ya? Jadi bicara tentang hidup itu bicara tentang berguna atau tidak. Mesin mobilnya mati, nggak berguna, buat apa ya? Kamu punya mobil secanggih apapun tapi nggak bisa di starter, gopo. Ya toh, monggo pajangan toh. Ilu aku di mobil keren Ferrari tapi rasa starter. Buat apa? Ya toh, mendingan Honda Beat tapi bisa di starter ya. Ya paham ya? Jadi bicara tentang hidup sebetulnya itu bicara tentang fungsi. Apakah
kita berfungsi? Apakah kita berguna? Lalu gunanya kita apa? Dulu kita nggak berfungsi, dulu kita mati, tapi begitu kita dibangkitkan oleh kuasa penebusan Allah, maka kita harus berguna, harus berfungsi. Fungsinya apa? Roma 6. Ini fungsinya salah satunya. Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Wah, ini ekstrim ini ya. Senjata loh ya kata-katanya ya. Senjata itu berarti yang paling duluan maju, betul enggak? Anda pakai pedang, pedangmu mbok keneknya apa mbok taruh belakang? Ayo ini wani bantu gitu. Ya, itu nggak niat tawuran ya. Monggo siapa yang punya pengalaman tawuran bisa sharing ya. Ya, kalau tawuran itu mesti senjata di depan. Betul ya Pak Bowo ya? Betul. Pengalaman itu. Ya nggak? Wah, kalau Pak Danu dulu tawuran pakainya gear gitu, gear sepeda motor. Wah, ya gearnya pasti taruh di depan. Oh, tawuran loh. Gearnya taruh di belakang gitu. Wah, ranian gitu. Makanya kalau yang namanya perang, senjata itu harus ada di depan. Senjata itu yang pertama kali kontak fisik, betul ya? Pedang ya, yang pertama ya pedangnya. Masa orangnya dulu yang maju ya itu bukan pemain pedang yang handal ya. Pemain pedang yang handal ya pedangnya dulu yang maju ya. Pemain panah yang handal ya panahnya dulu yang maju ya. Kalau bisa dia nggak perlu maju, senjatanya aja yang maju ya. Zaman sekarang tanknya yang maju duluan, yang digempur, yang ditembak, yang diuyel-uyel tanda kutip, tanknya, orangnya di dalam aman. Senjata gunanya untuk itu, dan dia maju paling depan. Makanya ini cukup ekstrim. Kita disuruh menjadi senjata kebenaran. Waduh, paling depan loh ini. Paling depan tuh resikonya apa? Bonyok duluan gitu ya. Ya, sama di sini yang pernah tawuran ya, biasanya kita suruh maju duluan yang mana? Yang paling rendah tingkatannya ya. Ya, yang paling selinguk suka maju sih itu. Ya, kayak Mas Proko itu kalau tawuran belakang sendiri, bos, ya kan? Anak boleh suruh maju duluan itu, udah terkapar semua, baru beliau lari, gitu ya. Jadi enggak ya Mas Proko, luar biasa ya. Bercanda loh Mas ya. Jadi bicara tentang apa fungsi kita, rupanya Tuhan bilang kita ini ditebus, kita ini dulunya jadi hamba dosa, sekarang kita sudah ditebus dan sudah dibangkitkan, maka kita harus jadi senjata kebenaran. Wow, saya sih agak merinding juga kalau disuruh jadi senjata kebenaran ya. Waduh, depan sendiri, bonyok sendiri, ditutup paling awal ya. Ini tapi ya Tuhan mintanya begitu. Tuhan menuntut kita untuk seperti itu ya. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita tidak lagi punya yang namanya egosentris. Selama Anda punya egois, ya nggak akan bisa. Ya, nggak usah ekstrim sampai senjata kebenaran lah ya. Belum maksud saya ya. Ke depan kita harus sampai sana. Tapi belum lah. Yang sederhana lah. Kita jadi senjata pelayanan. Ya, nggak usah kebenaran dulu. Kebenaran terlalu berat ya. Senjata pelayanan ya. Kalau kita melayani ya tentu kita nggak lagi berpikir aku itu opo, betul ya. Kalau engkau pelayanan dan engkau berbicara tentang aku dapat apa, maka sebetulnya itu bukan pelayanan. Kalau Anda jadi WL, jadi singer di tempat ini dan Anda punya motivasi biar saya bisa dilihat orang, supaya semua orang tahu kalau saya bisa nyanyi dan suara saya nggak jelek-jelek banget, ya itu namanya bukan pelayanan, itu namanya konser. Betul ya, itu namanya konser. Kalau Anda main gitar supaya semua orang tahu bahwa saya pinter main gitar, saya bisa pakai efek yang ngakik-ngakik, ya itu namanya bukan pelayanan. Betul ya, itu bukan namanya, itu konser. Betul Mbak Tika tadi ya, konser itu namanya Pak ya, bukan pelayanan ya. Pelayanan itu mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati
dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau kita pelayanan, ya susah kalau bicara tentang aku itu apa. Nah, seperti tadi anak-anak dua yang nyanyi tadi itu sudah pastinya nanti akan dilatih lebih lanjut, dibina lebih lanjut supaya betul-betul bisa menyanyi dengan baik, ya. Kira-kira pelatihnya capek enggak? Capek. Pelatihnya capek. Tapi kalau dasarnya adalah ya memang hidup kita ini bukan untuk kita lagi, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ini bentuk pelayanan. Ya saya yakin mereka akan bisa menjadi senjata kebenaran. Betul ya? Ada banyak hal yang kita bisa lakukan, tapi intinya nek kowe je egois ora bakal mlaku wis pasti. Kalau engkau masih egois, engkau tidak akan bisa menjadi senjata kebenaran. Kalau engkau hanya mau keluar uang, kalau itu menguntungkanmu, ya maaf kata, belum lah, masih jauh, ya toh, masih jauh menjadi sebuah senjata kebenaran. Dan bahkan dari dua ayat yang menurut saya cukup sederhana, artinya tidak hanya bicara tentang kita menjadi alat yang paling depan buat Tuhan dan syaratnya kita nggak boleh egois, tetapi ini bicara tentang bagaimana kita dipercayakan Tuhan untuk ladang pelayanan masing-masing. Kita semua sebetulnya punya porsi masing-masing. Contoh saya suruh ngelatih Tasya nyanyi, dan ini padu karena memang saya nggak bisa ya, dan ini padu gitu. Terus gue nyanyi kingkong badannya besar wae, ora iso om. Ya karena saya bisanya cuma kingkong badannya besar ya. Jadi pastinya kita semua punya ladangnya masing-masing dan Tuhan percayakan kita untuk mengelolanya. Itulah mengapa saya kembali mengingat bagaimana Tuhan memberikan kita satu tugas di Taman Eden. Tugasnya apa? Mengusahakan dan memelihara taman. Setiap kita punya tugas sendiri. Setiap kita punya taman-taman kita sendiri, yang tentunya kita harus mengusahakan dan memelihara. Ya, jangan kurusoi tamannya orang lain. Gitu. Kita ini kan hobinya tamannya sendiri tidak diurusin, tamannya orang lain direcokin. Orang ono corone, geger itu. Uruslah taman kita sendiri. Kadang-kadang kita asik ngurusin taman orang lain, asik ngomentarin tamannya orang lain, tapi lupa ngurusin tamannya sendiri. Setiap kita punya porsinya masing-masing. Ya, Tuhan percayakan untuk kita porsi masing-masing. Saya tidak tahu porsi saya Pak Pendeta, maka dari itu carilah. Gimana caranya? Coba. Ya, saya pernah bilang bagaimana kita mencari tahu bakat kita di mana, talenta kita di mana. Ya coba dengan pimpin khotbah baru 5 menit semua jemaat tertidur. Ini berarti rodok kurang cocok ya. Loh, bener nggak? Loh kan nggak masalah, toh yang punya sudah tahu. Oh berarti bakat saya tidak di mengajar. Loh nggak apa-apa. Ya, ada juga yang khotbah itu mau ke Karangayu itu muternya sampai Jogja. Oh, bulet endingnya sampai ke alah mau ngomongin ini toh. Gitu. Ya akhirnya kita bisa kesimpulan memang dia tidak punya kapasitas untuk mengajar. Tapi ada yang punya kapasitas untuk menyanyi. Taunya gimana? Ya dicoba. Aku tak nyanyi. Dan dicoba itu bukan berarti terus sekali nyoba fales berarti Anda tidak berbakat. Bukan begitu. Minggu yang lalu kayaknya ya, saya ikut ibadah Genji. Ya, ibadah Genji ya. Ada 3 anak yang jadi WL dan singer. Ya, jujur saja ya. Ini nyanyinya di mana, main musiknya di mana, kacau ya. Sampai Mbak Novi waktu itu
minta kalau ada mic ya saya kira Mbak Novi membantu ngangkat suara. Tapi buat saya, loh ini mereka baru nyanyi awal. Jangan terus langsung memberi keputusan mereka ini tidak bakat nyanyi. Yo setan, nyoba dulu. Atau dilatih dulu, dibentuk dulu. Nah kalau sudah latihan, sudah macem-macem ternyata yo orang ala orang idul suarane ya memang belum bakat. Ya tidak masalah. Sekali lagi, bukan bakat berarti kau tidak berguna. Pasti punya bakat di tempat lain, di taman lain, nggak masalah, nggak masalah. Tetapi intinya setiap kita itu dikasih Tuhan tugas mengusahakan dan memelihara, dan itu bicara tentang pelayanan. Maka dari itu 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain. Dan ada satu kata yang menarik, yaitu tiap orang sebagai pengurus. Ya, jadi setiap kita itu pengurus dari taman kita masing-masing. Ya, taman kita masing. Ya kalau temanmu minta bantuan ngurusi tamannya dia, ya kalau Anda punya waktu untuk bantuin boleh. Tapi yang jangan adalah ngerecokin. Ya, jadi bicara tentang menjadi pengurus, menjadi berfungsi, itu bicara tentang menjadi garam dunia dan menjadi terang dunia. Betul ya? Ini yang Tuhan selalu ingatkan, bahwa kita ini harus jadi garam dunia dan kita harus menjadi terang dunia. Kenapa sih? Buat saya sederhana. Ya karena nanti di tanda kutip di bumi yang baru tidak beda jauh dengan ini. Memang firman Tuhan bilang semua nanti akan berlalu. Pembawaan firman Tuhan ini akan berlalu. Di bumi yang baru mungkin ya tidak ada lagi ibadah begini, nggak ada lagi ya. Tapi yang jelas tugas daripada Tuhan untuk melayani itu tetap ada. Makanya ini konsep yang sangat berbeda kalau kita bicara tentang surga yang ditawarkan oleh agama lain. Mereka berkata di surga nanti semua sudah disiapkan. Mau makan sate langsung ada. Atau baru mikir pengen jus durian langsung ada. Luar biasa ya. Itu katanya saya bilang katanya ya. Katanya, karena di Alkitab tidak ada tuh kalimat pengen jus durian langsung ada, nggak ada. Ya, tuh, cari di Alkitab tidak ada. Ya, di surga tidak bicara tentang makan, minum, dan kawin. Saya ulangi ya, di surga tidak ada makan, minum, dan kawin. Kalau Anda mau makan kapan? Ya sekarang. Ya maksudnya habis kebaktian ya, jangan sekarang. Ya kalau makan sekarang, kalau ada pengen aduh suatu pengen tengkleng saiki ya toh baru ke gereja duit mangan tengkleng orang sang ngenteni ning swarga kesuwen, satu kesuwen, yang kedua di surga nggak ada tengkleng ya, ya percaya saya ya, katanya bercanda ya, ini bercanda, katanya di surga itu bahasanya bahasa Ibrani. Jadi harus bisa bahasa Ibrani. Shalom Aleichem Yeshua Hamashiach. Waduh, bahasa Ibrani itu. Wah, karena di surga nanti bahasa Ibrani. Buktinya Tuhan Yesus orang Ibrani, makanya di surga nanti bahasa Ibrani. Saya khawatir kalau konsepnya begitu. Saya kayaknya nggak betah nanti di surga. Makanan Israel nggak ada yang enak. Ya, makanan Israel nggak ada yang enak. Saya aja kalau pergi ke Israel bawanya sambel atau bumbu pecel ya kan, apa di sana nggak ada yang enak. Bayangin saya di surga makan makanan Yahudi selama-lamanya, spray gitu. Fix ras itu mlebu aku ya. Jadi artinya apa? Kalau kita bicara tentang di surga nanti, itu kita memang bicara tentang melayani. Karena itu di dunia ini juga kita belajar untuk melayani supaya di surga nanti tidak kaget. Konsep manusia di surga itu senang-senang, ongkang-ongkang kaki, semua tersedia. Betul ya? Sorry, itu bukan surganya orang Kristen. Kalau Anda kecewa, ya masih ada waktu untuk ganti server.
ya kayaknya surganya enak yang sebelah, monggo itu yang surganya ini begini memang gitu. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa ya, memang adanya begini ya. Seperti apa sih surganya, atau tanda kutip bumi yang baru tadi ini loh. Wahyu 22 berkata ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan yang menarik apa? Dan hamba-hambanya, sopo sih hamba-hambanya, angkat tangan. Ya hamba-hamba. Oh, ini orang ngacung berarti ramelu ya. Oke, sip ya. Hamba-hambanya akan beribadah. Kayaknya loh, berarti ada kebaktian Pak Pendeta. Wah, jangan-jangan nanti di bumi yang baru berarti jadi majelis lagi gitu. Ya, waduh, saya kira berarti mungkin angkat tangan juga, nggak jadi masuk juga ya. Aduh, Tuhan kalau di surga nanti saya jadi majelis lagi, bagian bendara lagi, udah kayaknya enggak lah ya, pray atau mandek sih gitu. Saya kira enggak ya. Karena apa? Karena dalam terjemahannya ini kurang pas ya. Kalau saya ambil di dalam terjemahan bahasa Inggris ya, New American Standard, ini dikatakan bahwa his servant shall serve him. Jadi pelayannya akan melayani. Jadi akan melayani. Jadi kita akan serve Allah. Kita akan melayani Allah. Jadi sekali lagi kalau Anda berkata bahwa wah nanti di bumi yang baru, wah saya minta apa aja dikasih. Keliru. Di bumi yang baru Anda akan melayani. Karena itu mulai sekarang belajarlah melayani. Ben ora kaget. Saya khawatir nanti ketika sampai bumi yang baru Anda protes sama saya. Apa pendeta kok modelnya ini? Wah ngerti ini aku melu server sebelah ya. Ya ora apa-apa, makanya tak jelasnya sih ben ora kecewa ya toh. Di surga nanti kita akan melayani dia. Bahkan Wahyu 7 ya oke, ayat 15, melayani dia siang malam di bait sucinya. Wah ya kayaknya siang malam loh John. Siang malam. Kalian 2 jam aja wis lungguhe nang ini ya. Ini siang malam loh bayangin ya. Pikirkan lagi, beneran mau kehidupan apa enggak nih? Ya, pikirkan lagi ya. Apakah kita betul-betul mau nih? Karena Tuhan bilangnya gitu, melayani siang dan malam. Tapi yang menarik adalah Wahyu 22 ayat 4 berkata, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ketika kita nanti di bumi yang baru, maka kita akan melihat wajahnya. Ini bicara apa sih? Relasi. Ya, kita sekarang ini kan berdoa itu yang berat buat saya ya. Yang berat buat saya adalah membayangkan Allah itu sendiri. Ya toh? Merem berdoa kecimpris, terus mulai muncul di hati kecil saya. Iki Allah ngrungokke tenan ora ya? Betul ya? Ya kadang-kadang kan ini jangan-jangan gue kayak orang tolol yang ngomong sendiri ya. Ya kan, jadi sebetulnya yang paling berat itu membayangkan Allah itu sendiri, karena kita nggak bisa membayangkan beliau yang memang kita nggak pernah lihat. Betul ya? Sulit kan ngomong sama sesuatu yang kita nggak pernah jumpai. Ya kita nggak pernah jumpai. Oke lah, Anda berkata bahwa oh, aku merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri pernah lihat? Allah itu sendiri kau yang ngopo pernah lihat? Pernah dengar suaranya Tuhan langsung audible? Ya ada yang punya karunia seperti itu, saya bersyukur. Tapi saya nggak bisa. Jadi agak susah buat saya untuk berdoa tanda kutip dalam tempo yang cukup lama, karena dalam hati kecil saya mulai muncul kata-kata yang menggelitik tadi. Tapi saya melihat bagaimana nanti di bumi yang baru kita melihat wajahnya. Oh, ini beda banget. Beda banget. Bapak Ibu pernah voice note ya? Voice note ya namanya ya, voice note ya. Voice note itu oke sih, tapi tidak se-oke kita ngomong langsung. Oh ya. Biasanya kalau saya telepon Steven itu nggak diangkat-angkat, gitu. Saya voice note ya. Steve, ini Bayu nggak datang,
kamu nyapu, ngepel, nyiapin gereja gitu. Sebetulnya enak langsung ngomong langsung, apalagi berhadapan-hadapan gitu, enak gitu ya, melihat raut wajahnya yang kemudian layu, itu enak banget gitu. Enak banget ya, saya pak gitu ya, enak banget ya. Tapi ya gimana, karena nggak bisa ditelepon, nggak jauh juga, makanya saya pakai voice note, karena saya nggak bisa ketemu dengan wajahnya. Kalau ketemu langsung itu jauh lebih enak, betul ya. Gak usah jauh-jauh lah. Kita dulu ketika pandemi rapat itu biasanya Zoom, ya, kerja WFH, gitu ya. Tapi laporan terakhir perusahaan-perusahaan IT banyak memecat karyawan, ya. Zoom pecat beberapa ribu karyawan, ya. Google, Facebook itu banyak pecati karyawan. Kenapa? Karena rupanya setelah pandemi ini selesai, orang tidak lagi pakai Zoom. Maksudnya jauh berkurang. Mereka lebih suka berhadapan wajah dengan wajah, ya. Bener ya? Ya karena beda gitu loh. Walaupun di Zoom itu bisa lihat videonya ada, wajahnya kelihatan, tetap gak bisa menggantikan langsung tatap muka. Jadi kalau saya lihat nanti di surga kita akan melihat wajahnya. Aku ya orang ngerti pirosoni, gak ngerti ya. Saya juga gak tahu rasanya seperti apa. Tapi yang saya tahu pasti ini jauh lebih baik. Kalau Anda berdoa dan Anda merasakan hadirat Tuhan, itu bagus. Tapi percaya saya, ketika nanti di bumi yang baru, engkau akan melihat wajahnya langsung. Itu jauh lebih luar biasa. Betul? Nah, itu yang akan kita dapatkan. Kita akan melayani dia, kita akan melihat wajahnya secara langsung. Dan yang menarik, namanya akan tertulis di dahi mereka. Apa maksud namanya tertulis di dahi mereka? Saya bicara dahi, ini bicara pola pikir. Jadi pola pikir kita adalah pola pikir Kristus. Pola pikir kita sejalan dengan Kristus. Dan itu berarti perbincangan, percakapan, komunikasi jadi enak banget. Anda punya sahabat? Nggak punya? Kasihan. Kalau Anda punya sahabat, itu ngomong sama dia itu cocok banget ya. Saya nggak tahu ini sahabat atau enggak, tapi Om Uung sama Mas Firman itu entah kenapa mereka berdua tuh punya frekuensi yang sama. Jahilnya maksudnya ya. Tapi frekuensinya sama mereka. Jadi enak aja gitu kalau ngomong, paham ya? Saya kira kalau kita nanti di surga, kita punya pemikiran yang sama dengan Kristus. Wih, itu ngomongnya enak banget itu pasti. Ya. Itu ngomongnya enak banget ya. Ada yang punya pasangan suami istri yang punya cara pandang yang sama, itu pasti enak banget buat ngomong, ya. Misalnya Pak Budi sama Via punya pemikiran yang sama tentang satu hal, tentang bisnis katakanlah, itu kalau ngomong bisa nyambung, betul ya, bisa panjang, ya, pasti, ya. Bayangkan kalau kita punya pemikiran yang sama dengan Kristus dan kita melihat wajahnya secara langsung. Aduh, saya nggak tahu deh gimana rasanya, karena saya juga nggak tahu, ya. Karena itu Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa, ya. Berubahlah. Yang dirubah apanya? Pikirannya. Bukan berarti setelah ikut Tuhan terus berubah, tadinya gendut jadi kurus, yang tadinya hitam jadi putih. Enggak. Tapi berubah di sini bicara tentang berubah cara pikir, berubah cara pandang, supaya nanti ketika di bumi yang baru Anda nggak kaget, ya. Kalau Anda punya cara pandang yang sangat berbeda dengan Kristus, sampai di bumi yang baru ngobrol sama Kristus, cocok nggak? Nah, ya. Mungkin Anda akan memilih kayaknya pindah sebelah enak deh, ya. Betul ya? Maka dari itu di surga, di bumi ini, sekarang ini kita latihan pelayanan. Kita mengubah cara pandang kita. Kita menghilangkan keegoan kita. Kenapa? Karena nanti di bumi yang baru itu totally different. Beda semua. Kita akan berhadapan langsung dengan Allah. Kita akan melayani Allah secara langsung. Kita melayani teman kita, melayani sesama kita, itu sebetulnya melayani Allah, tapi tidak langsung. Tuhan berkata, bagaimana engkau memberi pakaian ketika aku telanjang,
Engkau memberi aku makan ketika aku kelaparan. Terus murid-muridnya bilang, Tuhan, kapan aku memberi engkau pakaian? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau kelaparan? Kalau engkau melakukan untuk saudaramu yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Ya, konsepnya itu. Jadi melayani Tuhan di bumi ini ya melayani sesama. Nanti di bumi yang baru kita langsung melayani Tuhan. Saya kira akan jauh lebih luar biasa. Tapi pesan saya, yuk latihan. Ya, karena konsep tanda kutip surga beda dengan yang dunia tawarkan. Kalau dunia tawarkan, kalau masuk surga pengen apapun akan dipenuhi. Maaf, itu sama seperti Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Anda tahu Hawa jatuh ke dalam dosa karena apa? Rayuannya si ular. Rayuannya gimana? Kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan seperti Allah. Betul ya? Kalau engkau makan buah ini, engkau akan seperti Allah. Kalau Anda berpikir nanti saya masuk surga, nanti saya ada di bumi yang baru, apapun yang saya mau saya akan dapatkan, mau makan apapun dapat, mau cowok yang ganteng ada, mau cewek yang cantik ada. Maaf, sebetulnya Anda tidak lebih baik dari Hawa, karena Anda ingin seperti Allah. Loh, itu Allah. Kita hamba. Sampai kapanpun kita tetap hamba, karena Yesus sampai kapanpun tetap Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Ya, kembali kita akan menyimak warta sepekan yang perlu mendapatkan perhatian dari kita masing-masing. Ya, sehabis kebaktian pada pagi hari ini, anak-anak tunas remaja akan kembali beribadah, yang mana pujian akan dilayani oleh Ibu Wuryani, firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Priska. Kemudian untuk nanti sore kita akan anak-anak remaja yang tergabung dalam Genji akan beribadah, yang mana pujian dilayani oleh Saudari Ninda, firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Dani. Nanti sore pada pukul 5 kita akan kembali beribadah yang kedua. Pujian akan dilayani oleh Diaken Suharti, Ibu Ana S, Ibu Wahyu Septiana. LCD dilayani oleh Saudara Kapi. Firman Tuhan kembali disampaikan oleh Pendeta Samuel, yang mana doa syafaat oleh Ibu Wiji Lestari. Pengumuman disampaikan oleh Pendeta Samuel. Musik dilayani oleh di sini Saudara Ronald, namun berganti jam, yaitu dilayani oleh Saudara Marcel, Bapak Elisa, dan Saudara Bidi. Jadi yang pagi hari ini belum bisa rawuh, kita bisa ada kesempatan beribadah yang kedua. Kemudian untuk hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pukul 18 kita akan beribadah di dalam persekutuan doa malam. Maaf, ini diliburkan karena tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 panitia akan mengadakan retreat. Jadi untuk doa Selasa bukan diliburkan, tapi doa Selasa tentunya akan berpindah tempat, yaitu di tempat retreat karena ada acara bagi panitia. Ya. Kemudian hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 dua KPK akan beribadah secara terpisah, yang selama ini bergabung, namun besok tanggal 24 kita akan beribadah di dua tempat,
yang mana KPK kasih di dalam warta tercetak tempat di gereja. Namun ada perubahan, Bapak Ibu keluarga KPK kasih bisa diperhatikan. KPK kasih akan mengambil tempat di rumah Bapak Tresno, di rumahnya Mas Tresno yang di belakang gereja. Tempat di rumahnya Mas Tresno, pujian dilayani oleh Saudari Cika. Firman Tuhan ini tercetak di sini saya, namun kami kemarin kami berdua dengan Diaken Purwoko sudah nego. Jadi ini yang menyampaikan firman Tuhan Diaken Purwoko. Kemarin kami sudah berbincang-bincang. Kemudian untuk KPK Sukacita akan mengambil tempat di rumah Penetua Sumarno. Pujian oleh Ibu Woryani, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Samuel Sudarto. Untuk hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 pukul 15.30 sampai dengan 17.30. Yang pertama, JKK KU 3 sampai 8 tahun, tempat di gereja, pujian dilayani oleh Ibu Martina, firman Tuhan oleh Ibu Sugeng Riono. Untuk KU 9 sampai 11 tahun, tempatnya di lantai 3, pujian dilayani oleh Bapak Tunggoro, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Kristiana SW. Demikian untuk warta pelayanan sepekan. Kita akan masuk ke dalam warta keuangan, Bapak Ibu. Laporan kas pembangunan sampai dengan 18 Maret 2023 ada dana sebesar Rp24.373.875. Kemudian untuk persepuluhan di bulan Maret sampai dengan 12 Maret 2023 ada persepuluhan yang masuk sebesar 13.025.000 rupiah. Kita akan lanjut untuk warta anggaran JA50. Ada dana yang masuk sebesar Rp2.849.000, yang mana kita memerlukan dana sebesar Rp22.450.000. Kita masih ada defisit atau kekurangan dana yang harus kita galang Rp19.601.000. Bapak Ibu, masih ada kesempatan demi kesempatan yang Bapak Ibu bisa ambil di dalam kita memberikan persembahan untuk mendukung acara di dalam JA50 yang setiap minggu sudah kita dengar. Pastinya ini sudah terus masuk ada di dalam warta, jadi saya tidak akan membacakan, tidak akan mengulang. Pastinya Bapak Ibu terus mendengar setiap minggunya, jadi sudah sampai hafal rasanya. Ya, warta khusus minggu depan merupakan minggu keempat di bulan Maret 2023. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Ya, waktu kesempatan terus diberikan kepada kita untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan yang kita terima, dan kesaksian kita biarlah itu juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita pun juga sama-sama merasakan betapa Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Telah dibuka penerima pendaftaran murid baru bagi PAUD Alfa. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin memiliki anak atau cucu atau saudara-saudara, bahkan tetangga-tetangga yang usia PAUD, bisa mendaftarkan di tempat ini, yaitu bisa menghubungi Ibu Ina selaku kepala sekolah PAUD, jadi PAUD. Jadi kita bisa
ikut bersama-sama, kita akan dukung di dalam baik itu doa kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk PAUD ini, karena PAUD di bawah gereja, jadi ini juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai jemaat Condro. Itu saja yang bisa saya, maaf ada satu tambahan, ini untuk PWK, karena besok sore, jadi kita kaum wanita akan beribadah di daerah 1 yang sudah mendaftar. Maaf karena ada kuota, tapi karena Condro itu saking semangatnya ya, saya lihat di list yang di daerah 1 itu paling banyak Condro, yang lainnya 5, 3, 2, Condro berapa? 9, karena Condro itu memang benar-benar ya, puji Tuhan, nanti ke-9 ibu-ibu yang sudah mendaftar saya tutup, maaf karena memang dibatasi kayak gitu. 9 yang sudah mendaftar besok kumpul di tempat ini, 4:30 kita mau berangkat. Kita mau berbonceng-boncengan ya, yang ikut ternyata juga banyak yang bisa naik motor. Kalau memang tidak bisa, besok kita akan cari Grab saja atau apa, yang penting bisa sampai ke tujuan. Jadi 4:30 kita mau berangkat. Jadi Bu Brenda, mana Bu Brenda? Tidak ada ya. Jangan khawatir, nanti kita tetap tunggu. Jadi sampai benar-benar yang 9 itu bisa ngumpul, kita akan berangkat bersama-sama untuk ibadah PWK daerah 1. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Monggo Pak Gembala. Ya, terima kasih pengumumannya. Bu Brenda mau ikut PWK. Jangan khawatir Bu Brenda mau ya. Selip-selip kayak kecil masalahnya ya. Saya akan tambahkan 2 pengumuman penting ya. Selagi saya mengumumkan, bisa tim musik maju ke depan. Yang pertama adalah jadi saya ini mau pamit ya. Saya mau pamit. Ini adalah khotbah saya yang terakhir di bulan Maret. Jangan khawatir ya, jangan berpikir saya mau kemana gitu ya. Belum, bumi yang baru masih jauh ya. Ya, jadi ini Maret ini saya terakhir khotbah, tetapi juga selama bulan April saya juga tidak ada di tempat ya. Jadi saya akan pulang itu tanggal 2 Mei. Swimen ya Pak ya. Ya, maaf ya, karena saya harus wirawiri. Jadi saya pikir kalau saya pulang ke Semarang juga nggak efektif, jadi saya sekalian aja sehari di Jakarta, berangkat lagi daripada saya harus pulang ke Semarang, makan waktu dan biaya juga ya. Jadi kita akan berjumpa lagi nanti di bulan Mei ya, bulan Mei, dan saya sudah koordinasi sama teman-teman majelis. Jadi saya sekali lagi pamit ya, dan tetaplah semangat untuk berJumat Agung dan berPaskah. Ya, saya juga menyampaikan selamat Paskah dan selamat Jumat Agung, karena saya juga tidak ada di tempat pada waktu itu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, saya harus pergi cukup lama ya. Yang pertama itu, yang kedua biasa nyanyi dulu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Bu Sugeng. Selamat ulang tahun. Dan kayaknya ini nggak cuma ulang tahun ya, ini juga hari ulang tahun pernikahan. Wih, luar biasa ya. Jadi ada yang masih belum tahu Bu Sugeng siapa? Bisa bangkit berdiri, mungkin ada yang nggak tahu, siapa tahu ya. Ayo bangkit berdiri, Bu Sugeng. Ya, sudah tahu semua ya, puji Tuhan ya. Jadi kita akan berdoa untuk Bu Sugeng untuk ulang tahun ke berapa? 31 kayaknya ya. 31 ya, dan juga untuk ulang tahun pernikahan. Kalau ulang tahun pernikahan ke berapa ini Bu? 28. Wah, berarti sudah era lanjut ya, luar biasa ya. Kita akan berdoa untuk berdua ini juga ya, Pak Sugeng dan Bu Sugeng. Dan sekaligus kita juga akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tundukkan kepala sekali lagi, kita akan berdoa.